Halo, selamat datang di Perspektif teman-teman. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Teman-teman, seperti biasanya, kali ini kita bakal ngebongkar intrik-intrik politik. Bocor! Obrolan rahasia antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada akhirnya terbongkar. Emang ya, dua tokoh ini nggak ada lawannya. Soliditas antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo benar-benar bikin barisan sakit hati tuh kocar-kacir, teman-teman. Begitu tahu ada obrolan khusus antara mereka berdua, langsung tuh mereka-mereka ini kebakaran jenggot. Ya karena sadar posisinya mereka semakin terjepit. Target di 2026 mau makzulkan Prabowo Gibran. Waduh, mimpi. Selama Pak Jokowi dan Pak Prabowo masih satu meja, rencana busuk kalian cuma bakal jadi bumerang doang. Siap-siap aja, lihat resolusi kalian berakhir di tempat sampah sejarah. Disebut potensial jadi capres 2029, tanggapan Pak Jokowi apa? Kan sudah saya sampaikan, Prabowo Gibran 2 periode, udah. Kemarin waktu jadi saksi nikah sama Pak Prabowo kemarin ada pembicaraan khusus nggak? Pembicaraan khusus? Ya pasti ada. Apa Pak? Yang dibahas Pak? Namanya pembicaraan khusus masa disampaikan. Ya khusus juga untuk kita dan untuk saya dan Pak Prabowo. Bicarakan terkait kondisi Indonesia juga gitu nggak Pak? Iya, termasuk kemudian situasi global saat ini yang juga penuh dengan ketidakpastian. Oh, ini nampak Pak Jokowi dengan Pak Prabowo di satu meja, ya kan? Di satu meja. Oke teman-teman, ini pengakuan dari Pak Joko Widodo yang ternyata terakhir bertemu dengan Pak Prabowo Subianto ada obrolan khusus. Nah, menariknya adalah di sini Pak Jokowi masih enggan untuk membocorkan apa sih isi obrolannya. Tapi tenang aja karena kita sudah punya jawabannya. Ini ternyata teman-teman, ini yang dibahas oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Jadi bakal akan terjadi. Pasti terjadi. Kira-kira kapan kalau? Februari. Kenapa? Kenapa Februari? Ya seluruh data makro ya itu apa? akan bertemu dengan frustrasi elit mulai terjadi sekarang. Karena masing-masing menteri, mau diganti nih, tapi nggak diganti-ganti juga. Kasakusuk di situ bagaimana cara bertahan tuh. Yang mau dirampok dari APBN udah nggak ada, akhir tahun udah nggak ada uang daerah tuh. APBN baru akan disusun mulai bulan Maret, ada kekosongan di situ. Isu internasional tumbuh di dalam skala kerusakan global. Jadi semua isu itu akumulasinya Januari, Februari. Jadi bakal akan terjadi. Pasti terjadi. Saya jujur heran dengan apa yang dikatakan Bung Rocky Gerung, kok kayak pasti banget bakal terjadi sesuatu di Februari. Emang ada apa sih Bung Rocky? Di bulan Februari itu ada apa? Apa jangan-jangan nih seperti yang tadi kita sudah sempat bahas, apa yang dibocorkan oleh Pak Prabowo ke Pak Jokowi ada kaitannya soal ini? Akan ada sesuatu besar yang terjadi di bulan Februari katanya. Tapi yang bikin saya heran kok seyakin itu ya Bung Rocky Gerung? Kok bisa tahu betul gitu bahwa kejadian itu beneran akan terjadi? Oh, jangan-jangan apa nih teman-teman? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Perpecahan, anarkis, demo, provokasi. Jadi yang terjadi itu ada orang yang masih nggak legowo, nggak terima atas kemenangan terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Itu masih nggak terima. Jadi masih ada sosok yang nggak terima, memprovokasi, jadi provokator. Ketemu yang demo, jawabannya. Melakukan hal-hal anarkis. Hati-hati. Walaupun gue mau sampein juga buat sosok yang memprovokatorin ini ya percuma gitu. Percuma, yang ada ini akan ngerugiin diri dia sendiri gitu. Atas ketidakterimaan dia atas kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Yang sumbangan politik ya. Terus ada juga
Kudeta. Nah, Uh. mengkudeta. Oh, Percobaan kudeta. Iya, Berarti dari militer. ini. merebut Wow. posisi. Oke. Merebut posisi Presiden. presiden. Wow. Kudeta. Akan ada kudeta presiden. Iya, dia mencoba. Ada orang yang mau mencoba untuk mengkudeta. Walaupun ujung-ujungnya nggak berhasil. Waduh. Oh, gitu. Tapi dia sudah merencanakan itu, sudah memikirkan itu. Masuk akal kan? Ini yang kita cari jawabannya teman-teman ya. Rocky Gerung menyebut akan ada sesuatu hal besar di bulan Februari. Dan ada Hargumai yang sudah meramalkan bahwa akan ada peristiwa besar di tahun 2026. Yang mana ini soal kudeta mengkudeta. Iya. Hal yang sudah direncanakan, persis kan seperti yang tadi saya pertanyakan, kok bisa ya Rocky Gerung itu tahu betul gitu seolah-olah dia yang merencanakan itu, iya kan? Nah, jadi ini yang dibocorin oleh Pak Prabowo Subianto ke Pak Jokowi. Gitu teman-teman. Coba kalau menurut kalian masuk akal nggak? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan pastikan juga absen ini video sudah sampai kota mana aja. Alhamdulillah, tepat Kan jam semakin 1:30 tadi meyakinkan kita nih, sampai di sini. ya. Dan setelah mengisi administrasi, kita mendatangi tempat institusi negara besar, mulai dari DPR RI, MPR, dan DPD. Nah, apa yang kita ajukan, saya kira mungkin Pak Jenderal menjelaskan. Monggo. Baik, Bapak Ibu sekalian, barusan kami menyerahkan surat kepada Ketua DPR, Ketua MPR, dan Ketua DPD. Masing-masing semua alamat aksi, jadi bukan tembusan. Jadi ditujukan kepada 3 lembaga tinggi negara kita. Terkait dengan surat yang kami kirim adalah surat itu dengan temuan-temuan baru ya. Kami ini merupakan surat yang ketiga bagi FPP TNI, kami kirim ketiga kali. 1, 2 sudah disampaikan kenapa kita usulkan pemajuan Gibran. Nah yang ketiga ini menambah dari gugatan Pak Subhan Palal. Semakin nyambung loh teman-teman ya. Dari rencana yang sudah dibocorkan oleh Rocky Gerung. Kemudian, wah ini sudah ada agenda nih yang direncanakan. Terus kemudian ditambah lagi nyambung dengan serangan dari gerombolan yang ya saya yakin ini gerombolan sakit hati. Kenapa? Karena gerombolan ini di 2024 kemarin mendukungnya Anies Baswedan. Dan kita kan juga tahu kalau Anies Baswedan kalah. Iya kan? Sangat masuk akal ketika mereka menyerang atas dasar ketidaksukaan. Karena orang yang dia dukung itu kalah, makanya dia nggak mau nih pemerintahan saat ini berjalan dengan aman jaya sentosa tuh nggak mau. Diganggu terus, diserang sana sini, termasuk salah satunya upaya untuk memakzulkan presiden dan wakil presidennya. Parah kan? Parah banget. Kalau saya bisa kasih saran, Pak Jokowi nggak usah angkat-angkat telepon, jangan baca berita tuh. Tapi dia menduga kalau dia nggak baca berita, dia tidak bisa mengarahkan kasus ini. Dilema psikologi baru. Loh, kata siapa? Karena begitu dia tutup, dia tahu bahwa Fufu lagi dipersoalkan sekarang. Pusing lagi tuh. Alah. Sebetulnya kalau kita bikin Ngarang radical mulu break, Anda itu. Jokowi bilang, oke, saya tahu kalian tidak ingin Gibran. Karena kalian mengusut itu dari kasus keputusan 95 konstitusi. Sebagai ayah saya akan bilang, Gibran kau mundur. Kan apapun serangan dari gerombolan mereka, ujung-ujungnya apa? Minta Gibran yang mundur. Ya ini teman-teman, ini tuh strategi-strategi yang mereka lancarkan. Dan tadi kan ada menarik yang disebutkan oleh Rocky Gerung, katanya, oke, saya paham Anda tidak suka dengan Gibran. Gerombolan Anda aja sih lebih tepatnya yang tidak suka dengan Mas Gibran. Sekarang logika saja sih ya. Kalau misalkan Mas Gibran ini tidak diterima oleh masyarakat, sesimpel di 2024 kemarin dia nggak menang. Gitu aja sebetulnya.
ketika Mas Gibran sudah memenangkan Pilpres di 2024 kemarin, tandanya sebagian besar masyarakat Indonesia itu percaya, itu yakin dengan Mas Gibran. Iya kan? Dan ini tuh justru semakin membuktikan kalau kalian tidak bisa move on dari Pilpres kemarin. Saya tahu kalah itu memang sakit, tapi mbok iya sudah gitu loh. Kalau memang Anda itu hebat, kalau memang yang Anda katakan itu, oh orang yang saya dukung itu memang cerdas, memang ini, memang itu, misalkan seperti itu ya. Ya udah, tinggal tunggu aja 5 tahun lagi di 2029. Coba nyalon lagi. Masa sekali patah terus kemudian nyerah? Cemen banget. Wilmar jadi dalang Indonesia gelap untuk lenyapkan kasus korupsi minyak goreng. Oh, Di dalam proses Ya. perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Pajabitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Gelap. Marcella Santoso, advokat Wilmar Group, mengaku telah menjadi pion dalam mesin gelap yang mengacak-acak bangsa ini. Ini adalah skenario licik demi menggagalkan keadilan dalam kasus korupsi minyak goreng. Ini jelas lebih kejam dari itu. Ini tentang upaya menghancurkan kepercayaan rakyat kepada negerinya sendiri. Dari balik layar, mereka menghamburkan uang. Mereka menyusun konten negatif, membayar ratusan buzzer, menebar isu pribadi kejaksaan, hingga memfitnah pemerintah. Isu RUU TNI dipelintir, narasi Indonesia gelap digoreng jadi senjata. Bukan untuk rakyat, tapi untuk Wilmar. Tapi sandiwara ini akhirnya dibongkar ke jagung. Wilmar tak lagi dapat bersembunyi. Mereka harus bertanggung jawab di hadapan hukum, bukan hanya soal korupsi, tapi tentang upaya mengacak-acak negara dan mempermainkan rakyat demi kepentingan sendiri. Salam Pancasila. lagi-lagi benang merahnya semakin nyambung teman-teman. Ketika tadi mereka sudah merencanakan, kemudian kita jadi teringat kembali soal aksi Indonesia Gelap, ya kan? Kerusuhan Indonesia Gelap waktu itu yang mana ternyata ada pihak yang mengorkestrasi ini. Dan tentunya pihak yang mengorkestrasi ini tidak muncul di publik jelas saja. Dan sangat besar kemungkinan apa yang dikasih bocoran oleh Rocky Gerung itu juga diorkestrasi. Karena balik lagi seperti yang tadi sudah ada bocorannya ya. Ada pihak yang memang masih belum rela, belum ikhlas gitu ya, untuk menerima kenyataan pahit kalah dari Pilpres. Kemudian melakukan segala cara untuk membuat pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan lancar. Salah satunya dengan memakzulkan pemimpinnya. Nah, ya kan? Berarti ada nih yang mencari untung di sini, alias yang mencari panggung di sini. Itu liciknya dari orang-orang yang kalah tuh seperti itu. Tidak gentle sekali mereka. Tidak mau mencoba di 5 tahun lagi, kayak seolah ambisi banget pengennya sekarang gitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Oh, ini sering banget nih di Nggak ada itu, untuk apa sih takut sama beliau? Oke. Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang ya. Karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik ya. Pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah. Ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi. Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Enggak ada itu. Pak Jokowi itu enggak pernah nitip apa-apa sama saya. Ya saya harus katakan yang sebenarnya kan begitu. Pak Prabowo takut sama Pak Jokowi. Ya. Enggak ada itu. Untuk apa saya takut sama beliau? Oke. Aku hopeng sama beliau kok takut. Tuh kan, ini
Ini hal yang tidak disukai oleh barisan-barisan sakit hati. Melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih adem ayem, tentram, itu nggak suka mereka itu. Karena mereka tahu kekuatan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo kalau digabung itu benar-benar nggak main-main. Susah untuk dikalahin. Serius. Makanya mereka tuh lagi berusaha untuk mengacak-ngacak pemerintahan ini. Berusaha memecah belah. Jadi sebelum memakzulkan mereka sudah ada upaya-upaya pecah belah. Makanya di sini Pak Prabowo sekali lagi menegaskan hubungannya dengan Pak Joko Widodo baik-baik aja kok. Saya mengajak pada masyarakat ya, seluruh Indonesia, terlepas kalian kemarin tidak mendukung Pak Presiden Prabowo, tapi yang jelas sekarang ini ada upaya makar, ada upaya kepingin memajukan presiden. Siapa itu yang kepingin memajukan presiden? Kita tahu ya bahwa Pak Presiden Prabowo ini memberantas korupsi, ya, dan yang diberantas itu orang-orang hebat. Ribuan triliun ya dirampok dari negara. BUMN ada Pertamina dirampok oleh para koruptor. Di Kementerian Pendidikan, di Kementerian Agama, bahkan di Kementerian Agama orang haji aja dikorup, ya kan? Kemudian ada tanah milik negara yang diserobot oleh para oligarki. 3 juta hektar, bayangkan. 3 juta hektar itu berapa coba luasnya? Kemudian juga ada tambang-tambang liar yang tidak berizin, yang tidak menghasilkan income dividen untuk negara, dinikmati oleh sekelompok orang. Dan selama 10 tahun dibiarkan oleh pemerintahan Pak Joko Widodo. Bahkan ada kasus yang seharusnya sudah di dalam jeruji besi, kasus penghinaan terhadap Pak Yusuf Kala, yaitu Sylvester Matituna, Ketua Umum Relawan pendukung Pak Joko Widodo, ya, yang sampai hari ini entah di mana belum bisa dieksekusi. Ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa era Pak Joko Widodo itu memang, jikalau kemudian seorang presiden tidak mempunyai leadership, tidak mempunyai ketegasan, bukan pimpinan partai, lemah gitu. Tuh kan, seperti tebakan-tebakan kita di awal tadi teman-teman ya. Memang benar ada upaya untuk memecahkan hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sampai-sampai terkuak, tercium bahwa ada rencana kudeta yang sudah disusun dengan rapi oleh gerombolan para pembenci ini, gerombolan sakit hati ini. Bahkan mereka sendiri yang membocorkan kalau mereka akan mengadakan aksi gitu kan. Waduh, seambisi itu ya, pengen berkuasa gitu ya. Sampai-sampai nggak tahan untuk menunggu 2029, maunya sekarang aja. Waduh, emang apa sih yang diincar? Jabatan atau apa? Mantan Presiden Joko Widodo menegaskan dukungannya untuk kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka selama 2 periode. Jokowi secara langsung membantah spekulasi mengenai peluang putra sulungnya untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Solo, tepat pada hari Jumat akhir Januari. Instruksi mendukung pasangan Prabowo dan Gibran tetap konsisten demi menjaga keberlanjutan program pembangunan nasional yang sedang berjalan. Partai Solidaritas Indonesia menyatakan akan patuh sepenuhnya terhadap arahan Jokowi untuk mengusung duet petahana di tahun nanti. Wacana Gibran menjadi capres sebelumnya mencuat setelah pernyataan Ketua Harian PSI Ahmad Ali dalam sebuah tayangan siniar. Ahmad Ali menilai sulit menemukan sosok calon pemimpin yang jauh lebih baik daripada Gibran pada peta politik. Gibran dianggap memiliki modal politik yang sangat kuat karena sudah mengantongi pengalaman strategis sebagai wakil presiden RI. Oh, ini hubungannya masih baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Bahkan tadi dibocorkan kalau Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ada perbincangan khusus, yang mana kita sudah bahas isi perbincangannya apa. Terus kemudian ada dukungan dari Pak Jokowi untuk Prabowo Gibran 2 periode. Pantes mereka
melancarkan serangan-serangan itu ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo, ke Mas Gibran. Mereka takut ternyata kalau Pak Prabowo dengan Mas Gibran nantinya di 2029 akan maju lagi dan akan jadi pesaing berat mereka. Gitu ya? Waduh, kasihan bener sih. Ya teman-teman, itu tadi sekaligus menutup informasi kita pada hari ini. Kira-kira gimana nih pendapat kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.